yang direspon. Ini kan mensyaratkan sarjana Pak minimal ya. Apakah ada mekanisme pengecekan ya ijazah calon-calon ini ya dalam konteks keaslian ijazahnya juga termasuk kampusnya ada nggak gitu loh. Mungkin aja ada dokumennya benar, ternyata kampusnya tidak ada gitu. Ada mekanisme seperti itu nggak Pak? Ya, perlu kami informasikan bahwa sebagai syarat formil dari masing-masing calon itu menyampaikan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir terbaru. Ya. Jadi itu menjadi suatu dokumen yang kami gunakan untuk proses lebih lanjut. Demikian, pimpinan. Ya kalau dilegalisir sih ya Pak, oleh kampusnya gitu kan. Iya. Ada yang dari luar negeri nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya agak sulit juga karena kayak kita ini kan ada masukan yang soal Pak Arsul Sani kami yang disalahin sekarang Pak. Karena kami baca dokumen ya kan ya, satu memang kita tidak ada kemampuan secara forensik menilai asli atau enggak, tapi pasti asli kalau dokumennya. Tapi mengecek kampusnya itu seperti apa mekanismenya gitu loh. Apakah kayak Bapak, apalagi kan Bapak ini kan ad hoc ya, pansel ini kan ad hoc gitu kan. Ada sampai ngecek, itu semua hanya S1 biasanya Pak yang disampaikan? Ada S1, S2, S3 juga ada. Nah, apalagi ada yang S2, S3, ada yang dari luar negeri nggak yang di luar sini? Jauhnya nggak ada. Ya, kecek ke kampusnya itu gimana caranya gitu kan? Mekanismenya seperti apa? Ya itu diskusi kita nanti ya. Bisa ada tanggapan Pak Wid? Pak Wid, gimana mekanismenya ngeceknya kira-kira? Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Di kami ketika melakukan verifikasi dokumen, tentu secara yudis formil kita melihat dari fotokopi sesuai aslinya dulu. Fotokopi sesuai asli. Jadi ada aslinya, ya. Fotokopinya dicek gitu ya. Ya. Oke. Itu sih bagus. Tapi kalau legalisirnya itu, fotokopi sesuai asli itu legalisirnya. Tapi kalau kemudian nanti pihak pimpinan ingin mendalami dengan dikti, tentu kan database semua lulusan itu ada di dikti. Ada di dikti. Oke. Sekian Pak Ketua. Oke. Mungkin begitu ya. Ada Pak Maulana ada ini tambahan? Oke, ke rekan-rekan anggota. Silakan kanan Pak Inca, Panjaitan. Keren kali nih kemejanya nih. Pagi-pagi naik NJOP karena dipuji ketua. Ini seragamnya Pak Prabowo ini. Iya. Kayaknya Maulana inget ini. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pansel, Pak Dahana, Pak Waluyo dan Pak Bungaran. Terima kasih, kami sambil tadi dipresentasikan kami baca pelan-pelan diskusi sama teman-teman. 7 nama yang sudah disampaikan ini mudah-mudahan hasil seleksi yang cukup membanggakan kita. Kami concern sekali tentang KY ini terutama 5 tahun terakhir karena kegelisahan kita untuk fungsi peradilan kita yang dalam 2 tahun terakhir ini cukup intens pemberitaannya yang mengkritisi gitu. Nah, kita berharap yang 7 ini yang pansel dapatkan dan dikirimkan oleh Presiden Prabowo kepada kita adalah menjawab soal-soal kita yang kemarin. Tentu kami baru akan dapatkan ini secara utuh setelah nanti melakukan fit and proper test dengan ke-7 calon itu. Namun demikian, bolehkah kami diberikan simpulan kecil saja dari sekian ratus sampai tadi 46 sampai kemudian jadi 7 sehingga 6 laki-laki 1 perempuan ujungnya kalau kita lihat tahapan seleksi itu sampai menghasilkan angka itu. Dan yang agak unik adalah, dan mohon dijelaskan juga ini sekedar gambaran umum, dari 7 nama ini mantan hakim 2, kemudian praktisi hukum 2, kemudian akademisi hukum 2, lalu tokoh masyarakat
satu gitu. Nah, apakah nama-nama ini yang dikirimkan 7 ini sesuai alfabet nama saja atau memang karena kita mau beri posisi yang lebih tinggi dari yang 7 ini, atau pansel tidak menganggap itu urut-urutan tapi sama saja semua? Dan kenapa sampai ada unsur hakim, ada unsur praktisi, ada unsur akademisi, dan kalau masyarakat kita bisa terima gitu ya. Nanti mantan hakim mengkoreksi atau mengawasi tempat dia pernah di situ gitu. Ada baiknya, ada positifnya, ada negatifnya. Praktisi hukum juga begitulah. Nah, kami ingin dapat pansel jalan pikirannya membuat, kalau ini Timnas Komisi Yudisial gitu, memang inikah yang susunan terbaik yang kita harap mengisi kegelisahan atau kritik masyarakat selama ini kepada KY di periode yang lalu. Pimpinan, saya hanya minta gambaran secara umum saja terhadap 7 nama yang dihasilkan pansel sebelum nanti kita dalami satu demi satu. Tapi sekali lagi saya pribadi dan kami dari fraksi Partai Demokrat mengapresiasi panitia seleksi ini telah menunaikan tugasnya dengan baik dan mengantarkan 7 nama ini lewat Presiden Prabowo. Terima kasih. Nanti aja Pak sekalian. Belah kiri, Wang, Jenderal, Safarudin. Siap. Terima kasih pimpinan Komisi 3. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan panitia seleksi. Saya mengapresiasi hasil kerja panitia seleksi KY sehingga bisa mendapatkan terakhir 7 orang. Kalau kita lihat awalnya pendaftar kan cukup besar, cukup banyak, tapi itulah hasil seleksi yang terakhir jadi 7 yang kita akan juga fit and proper test di Komisi 3. Apakah yang saya mau ingin tanyakan, ini pengguguran dari sekian banyak, pada akhirnya tinggal 7 ini, apakah sistem gugur atau sistem seperti apa menggugurkan ini, sehingga kita lebih jelas nanti seperti apa mekanisme itu, sehingga dari sekian banyaknya terakhir tinggal 7. Yang berikutnya masalah asesmen. Ini asesmen ini siapa yang memberikan apa nih? Outsourcing ya Pak ya? Outsourcing siapa yang mengasesmen ini? Biasanya sih kan itu multi tools dan multi asesor ya. Multi artinya banyak asesornya dan banyak toolsnya, banyak materi ujian, bukan satu saja. Kalau asesmen itu kan multi tools dan multi asesor, sehingga terjadinya KKN agak susah. Dia harus menghubungi seumpamanya 7 orang, dan semua toolsnya itu tidak bisa diberikan suatu intervensi kalau toolsnya banyak gitulah. Mohon penjelasan nanti ini Pak. Tentang tadi hasil asesmen itu ada nomor 2 Pak, aspek potensi meliputi penilaian terhadap kecerdasan, cara kerja, kemampuan berpikir, analisis, potensi kerja, hubungan sosial, dan kepribadian. Yang saya garis bawahi kepribadian Pak. Artinya di sini bagaimana menurut